UAS di mana saja, UAS kemana saja, tonton Hi Guys Official. Subscribe, like, share, and comment. Hi Guys Official, mantap. Kemana kita, Bu? Kita ke naik Brunei River Cruise. Wah. Jumpa di sana, guys. Coba di sana gitu ya. Ya. Oke guys. Kita ke kapal. Oke guys, kita jalan. What's up guys? Hah? What's up? Apa? Kita kemana? Maksudnya WhatsApp kita gitu. Oh gitu. Oke Kalau guys. ada produk-produk yang mau dinaikkan di Superstar atau di Oh, Ega Service. jadi Nah, ceritanya sekarang nih kita mau iklan di ya betul, akun. betul. Oke, jadi Nanti akun VI-nya bisa kita atur by WA aja gitu. Kayak WhatsApp guys. gitu. What's up, guys. Jadi bagi yang ingin beriklan bisa hubungi Super Ustadz. Dia followernya lumayan guys. Dan Dia. nanti dia akan menjadi agen di Hi Guys Official. Oke guys, kita jalan dulu ya. Bang, kita mau kemana bang? Mau pergi Kota Batu. Kota Batu kapal ya? Ya, Kapal. kapal. Kapal kita. Ya, Malu-malu. Abang ini tidak biasa masuk video. Oke. Malu-malu dia. Tapi Oke, nanti guys. kalau udah ada hasilnya, kan senyum-senyum sendiri pasti. Jalan laut. Ini jalan di tengah laut guys. Ngebrong. Ada sampai 10 kilo. Oke. Abi, Umi, ayo. Samit. Kapal Samit tidur. Ini tetamu khas saya dari Sabang Malaysia. Datuk Rashid ya. Pada saya 20 tahun. Baru datang tadi. Ini saya nanti. Ini moderator kita hari ini sama besok pada. Kita mau jalan guys. Assalamualaikum. Saat kita berada sekarang di Sungai Brunei yang mengikut sejarahnya pada abad 7 Masehi, disinilah bermula penyebaran Islam datang ke Brunei pada Nusantara Arab daripada Yaman. Sultan Brunei yang ketiga Syarif Ali, di sinilah bermulanya. Alhamdulillah hingga hari ini Islam berkembang di negara Brunei Darussalam. Alhamdulillah, semoga dengan satu usaha yang kita lakukan hari ini dengan kebersamaan Nabi, mudah-mudahan menjadi asbab dakwah Islam di bumi Brunei terus mekar dan tersebar. Amin. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj, yang dia lihat salah satu yang dinampakkan Allah, linuriyahu min ayatina, tanda-tanda yang dipertunjukkan Allah Subhanahu wa taala adalah sungai Nil. Lalu kemudian sebagian ulama mengatakan sungai Nil itu sungai yang tak ada ujungnya. Ujungnya di surga, kata orang zaman dulu. Setelah dilihat, rupanya ujungnya di Danau Victoria. Lalu apakah ulama dulu tidak tahu? Apakah ulama itu berdusta? Tak mungkin. Lalu apa makna ujung sungai Nil itu di lembah Victoria? Kenapa dikatakan ujungnya di surga? Ternyata pandangan ulama itu jauh lebih dalam. Maknanya di sepanjang sungai Nil itu, di surga, sampai dakwah Islam ke situ. Dan Masya Allah, Tabarakallah, dari sungai Nil itulah lahir ulama-ulama besar. Kalau kita membaca hadis, kita tak paham hadis dalam Sahih Al-Bukhari, kita buka syarahnya, ditulis oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan beliau dari Mesir, makamnya di Kahirah. Lalu kemudian kalau kita baca tafsir, kita tak paham tafsir, kita buka tafsir seluruh ulama Nusantara membaca tafsir ini. Ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Suyuti dari tepi sungai Nil, dari Asyut. Lalu kemudian dia punya tafsir satu lagi, judulnya Ad-Durrul Mansur fit Tafsir bil Ma'thur. Ulama besar dari tepi sungai Nil. Barulah orang faham, oh makna Nabi melihat sungai Nil dalam Isra Mi'raj. Dari tepi sungai Nil itu lahir ulama-ulama besar yang membawa umat ini ke surga. Barulah paham makna ucapan ulama, sungai Nil berujung di surga. Jadi kalau dikatakan tadi sungai Brunei tempatnya dakwah Islam, karena memang ulama dulu datang, mereka menelusuri laut sampai ke sungai, tepian sungai itu semuanya bersyahadat. Secara ekonomik bangkit, dan semua kesultanan itu di tepi sungai. Kesultanan kampung halaman kami Siak, Sri Indrapura, di samping sungai Siak. Di Kapuas, Kesultanan Al-Gadriyah, di samping sungai Kapuas. Kesultanan Melayu di Jambi, di sepi sungai Jambi. Kemudian di Palembang, di tepi sungai Musi. Jadi sungai adalah suatu simbol. Sebagaimana air mengalir, begitulah dakwah Islam ini mengalir. Jadi petang-petang ini kita tidak hanya setakat sekedar berjalan menelusuri sungai, tapi juga menelusuri sejarah. Pentingnya kita belajar sejarah. Sejarah diambil dari bahasa Arab syajarah, pokok kayu. Jangan kita hanya tahu buahnya, kita mesti tahu bahwa ini adalah satu biji yang masuk ke dalam tanah, bijinya kena air hujan pecah, kemudian dia bertunas, keluar akarnya, lalu kemudian dia berbatang, lalu kemudian dia bercabang, beranting, berputik, berbuah. Nah, ini sekarang banyak orang tak tahu sejarah. Jadi dia tak tahu bagaimana perjuangan orang masa dulu menyampaikan Islam dari tanah suci Makkah, lalu kemudian pindah ke Baghdad. Sampai di Baghdad, cucu zuriat Rasulullah SAW ini kemudian pergi ke Yaman. Nabi SAW punya anak Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Fatimah punya anak Sayyidina Al-Husain. Sayyidina Al-Husain punya anak Sayyidina Muhammad Al-Baqir. Sayyidina Muhammad Al-Baqir punya anak Sayyidina Ja'far Shadiq. Sayyidina Ja'far Shadiq punya anak
salah satunya Sayyidina Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi punya anak Muhammad An-Naqib. Muhammad An-Naqib punya anak Isa. Isa punya anak Ahmad. Namanya Ahmad bin Isa Al-Muhajir, karena dia pindah. Pindah dia dari Baghdad ke Yaman. Dari Yaman inilah mereka menyeberang sampailah ke penjuru Nusantara dan mereka mendirikan kerajaan-kerajaan ini. Maka mereka tidak hanya setakat berdakwah, tapi mereka juga mendirikan kesultanan-kesultanan Islam yang menjadi benteng pertahanan dakwah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah sampailah ke hari ini. Nah, bagaimana dengan masa akan datang? Maka masa akan datang itu tergantung apa yang kita tanam hari ini. Kalau kita tanam padi akan berbuah padi, kita tanam jagung berbuah jagung, kita tanam padi tak akan pasti tumbuh rumput. Tapi kalau kita tanam rumput tak akan mungkin tumbuh padi. Apa yang kita lakukan hari ini adalah menguatkan hati kita untuk kembali dakwah Islam. Lalu kaitannya dengan tadi saya diminta tajuknya adalah wakaf, infak. Mereka dulu menginfakkan tanah-tanah di tepi sungai, mendirikan madrasah-madrasah, sekolah-sekolah. Itu sesungguhnya kalau hari ini yang saya lakukan itu bukan berdakwah. Karena dakwah itu mengeluarkan orang dari menyembah pokok kayu kepada menyembah Allah. Itulah dakwah. Kalau hari ini sebenarnya lebih pada ta'lim. Mengajar orang yang sudah Islam untuk tahu fardu kifayah. Paling tidak 3. Yang pertama akidah, yang kedua ibadah, yang ketiga adalah akhlak. Itulah yang kita lakukan sekarang. Kita bersyahadat hari ini, ayah kita muslim, ibu kita muslimah, anak-anak kita muslim, itu karena perjuangan mereka masa lalu. Apakah masa akan datang Islam akan tetap kuat? Itu tergantung apa yang kita perjuangkan hari ini. Ini di atas sungai Brunei, guys. Kamu dari jauh dari Sabah. Oke, 1, 2, 3. One more, 1, 2, 3. 3, 2, 1. Freestyle, lihat sini, 1, 2, 3. Menikmati sore di Brunei dengan segelas teh tarik. Mantap.
kan. Ini siapa nih macam kecil itu? Tajin. Para pelancong dari manapun berada, silakan datang ke Brunei Darussalam untuk wisata Kampung Air. Insya Allah wisata yang paling favorit di negara Brunei Darussalam. Di sini ada sekolah di atas air, ada rumah di atas air, ada masjid di atas air, dan semua fasilitas untuk masyarakat ada di atas air. Jadi yang ke Brunei jangan lupa untuk datang tur Kampung Air, insya Allah. Ya guys, itu tadi narasi yang diberikan oleh Ustadz Hanafi guys dari JV Travel Agencies JV Travel Agency di Brunei Darussalam. Jadi jangan lupa cari aja di Google JV Travel Agencies. Insya Allah akan jumpa guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang berada di Kampung Air Brunei Darussalam. Mari jalan-jalan ke Kampung Air. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jemaah yang ikut guys dalam pelayaran kali ini di Sungai Brunei Kampung Air. Masya Allah. Kampung air yang terbesar di Asia Tenggara. Masya Allah. Kita beli lurus fakta itu. Guys. Hai guys. Aduh, kayaknya kita harus berakhir di kapal ini. Besok kita lanjut ke perjalanan kita. Oke guys. Kampung air guys. Air basah. Air surut. Air surut dah. Hai guys, kopi siap. Rambutnya yang kencang-kencang kecil Yang besar, jadi tak bisa kencang-kencang. Hei, mantap. Mau apa tuh? Sami makan apa? Hemi. Sami makan apa? Itu coba namanya tumpi. Tumpi makan dengan kari. Kami makan kentang. Zie, sedap dia. Nah, sekarang berada di dalam kapal Brunei River Cruise. Brunei River Cruise. Gimana? Kita gini ceritanya lagi di kapal. Ini saya sebagai pemesan. Nah, di sini ada bartendernya. Bartendernya itu namanya Pak Henry, Aigas Official. Ini Ini minuman yang paling terbaik itu teh tarik guys. Teh tarik ini luar biasa. Kalau untuk di Malaysia, Brunei itu teh tariknya. Batam juga guys. Batam, oke lah. Tertarik Batam guys. Oke, Batam nggak bisa kalah guys. Oke. Tuan Guru sedang menikmati sama Sami. Gimana Sami tadi? Di bawah. Sami menjuruk di bawah guys. Di bawah. Iya. Guru mau masuk ya. Silakan. Silakan mau masuk. Ini apa namanya kira anak murid lah. Ya Sami. Sami mau berlayar? Kapten. Sami. Terima
kasih Ustaz. Insyaallah. Sudah Sami? Kita sudah sampai. Hai guys official.